Pernahkah Anda bertanya mengapa para pelaut dari Eropa, Arab, dan Tiongkok berani menyeberangi separuh dunia? Jawabannya ada di dapur kita sendiri. Dalam sebuah forum sinau bareng, Mbah Nun berulang kali menegaskan bahwa negeri Nusantara adalah negeri yang sangat kaya raya. Dan ini sejalan dengan penemuan Profesor Jiang yang berpendapat bahwa rempah-rempah kita pernah dibeli lebih mahal daripada emas pada zamannya. Lada, cengkeh, pala, dan sebagainya menggerakkan kapal-kapal, memicu perang, dan menggambar ulang peta dunia. Hari ini mari kita pulang, kita telusuri bersama kekayaan yang Mbah Nun dan Profesor Jiang bicarakan bersama-sama. Di tanah Aceh dan Lampung tumbuh tanaman rambat sederhana bernama lada atau Piper ningrum. Namun dampaknya luar biasa. Butirannya kecil, hitam, keriput ketika kering, namun pedasnya pernah membuat pedagang dari India hingga Eropa rela menempuh ribuan kilometer lautan. Sejak abad pertama Masehi, lada sudah dibawa oleh para pedagang Hindu yang singgah di Nusantara, lalu menyebar luas ke Aceh, Jambi, hingga ke Kalimantan. Bahan ini begitu berharga karena di Eropa, daging tanpa rempah cepat membusuk. Sementara lada bisa mengawetkan sekaligus menyamarkan bau tak segar. Karena nilainya, lada bahkan dijadikan alat tukar diplomatik. Konon segenggam lada Aceh pernah ditukar dengan meriam dari Kesultanan Turki Utsmani. Berbeda dari cengkeh dan pala yang hanya tumbuh di pulau tertentu, lada tumbuh lebih merata dari Aceh, Lampung, Bangka Belitung hingga Kalimantan Barat. Lampung kemudian Di tanah dijuluki ini tanah lada. saya kembali. Pada abad ke-17 dan ke-18, Aceh bahkan tercatat sebagai penghasil lada terbesar di dunia, menjadikannya satu dari titik penting jalur rempah Nusantara. Lada hitam dipanen saat buah masih hijau, lalu dikeringkan hingga keriput. Sementara lada putih direndam dan dikuliti hingga warnanya bersih pucat. Tani dulu memetik lada dengan tangan, butir demi butir, sebuah pekerjaan sabar yang diwariskan dari orang tua ke anak selama berabad-abad. Pada masanya, rempah ini begitu dihargai sehingga julukannya adalah Raja Rempah, karena volumenya yang diperdagangkan jauh melampaui rempah yang lain. Dan hari ini kejayaan itu menghadapi tantangan. Luas lahan lada nasional menyusut, dan generasi muda banyak yang ragu meneruskan profesi petani lada. Namun di Lampung, program Lada Lestari dan Lada Organik mulai dihidupkan kembali, melibatkan ribuan petani untuk mengembalikan kejayaan yang nyaris pudar. Jauh di timur Nusantara, kita ke lereng gunung Gamalama. Tumbuh pohon yang bunganya kering, harum bernama cengkeh, atau dalam bahasa lokal disebut gaumedi. Cengkeh adalah tanaman asli dan endemik dari Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan. Begitu berharganya rempah ini, pada abad pertengahan harga cengkeh di Eropa hampir setara dengan harga sebatang emas. Orang Maluku dahulu memaknai cengkeh sebagai gaumedi, simbol lelaki atau ayah, sementara pala disebut gosora, simbol perempuan atau ibu. Berbeda dari pala yang tumbuh di Kepulauan Banda jauh di selatan, cengkeh justru endemik di Maluku Utara. Keduanya saling melengkapi dalam filosofi Maluku Kiai Raha. Asal kalian tahu, di lereng Gamalama masih berdiri cengkeh Avo, pohon cengkeh tertua yang dalam bahasa Ternate, Avo berarti tua dan berumur panjang. Pada tahun 1511, setelah menaklukkan Malaka,
Portugis yang dipimpin Francisco Serrao langsung bertolak menuju Maluku, mengejar sumber cengkeh yang legendaris itu. Sultan Ternate menyambut kedatangan mereka, namun perebutan dagang ini kemudian mengundang Spanyol, lalu Belanda, hingga berujung pada penjajahan yang panjang. Pada 11 Desember 1521, cengkeh dalam jumlah besar pertama kali dikirim dari Kesultanan Tidore menuju Spanyol. Untuk menjaga monopolinya, VOC bahkan menerapkan kebijakan ekstirpasi, menebang paksa pohon cengkeh di luar wilayah kekuasaan mereka demi mengontrol harga dunia. Masyarakat Maluku dulu memakai daun cengkeh sebagai obat herbal, dipercaya ampuh untuk berbagai keluhan kesehatan sehari-hari. Berbeda dari lada yang menyebar di banyak pulau, kelangkaan cengkeh justru yang membuatnya istimewa, karena hanya tumbuh di 5 pulau kecil ini. Hari ini, Indonesia kembali menjadi pemain utama, menguasai lebih dari 70% pangsa pasar cengkeh dunia. Sebagian hasil cengkeh kini diserap industri kretek dalam negeri, sementara sisanya tetap dicari dunia untuk minyak astiri dan rempah masak. Sebatang pohon cengkeh Avo bisa menghasilkan 7 ton buah dalam satu musim panen, sebuah kelimpahan yang dulu pernah mengundang dunia datang. Dari pulau kecil di timur Nusantara, cengkeh membuktikan bahwa sebutir bunga kering bisa menggerakkan armada kerajaan dan peta dunia sekaligus. Di Kepulauan Banda yang jauh di Laut Maluku, tumbuh pohon pala, satu-satunya sumber biji pala alami di seluruh dunia pada masanya. Bijinya berwarna coklat tua dibungkus selaput merah menyala bernama fuli, dengan aroma hangat sedikit pedas yang khas dan mudah dikenali. Dalam filosofi Maluku Utara, pala disebut gosora, simbol perempuan atau ibu, melengkapi cengkeh yang disebut gaumedi, simbol lelaki atau ayah. Bangsawan Eropa meyakini pala mampu meningkatkan vitalitas dan bahkan menyembuhkan wabah penyakit, membuatnya jadi rempah termahal sepanjang sejarah perdagangan. Pedagang Melayu, Tiongkok, dan India sudah lebih dulu mengenal pala Banda. Pada awal abad ke-17, VOC datang ke Banda untuk memonopoli pala, memaksa penduduk asli menyerahkan seluruh hasil panen kepada kongsi dagang itu. Salah satu pulau terkecil di Banda, bernama Pulau Run, justru menjadi rebutan sengit antara Inggris dan Belanda selama hampir 50 tahun lamanya. Inggris bertahan di Pulau Run sejak 1616, bahkan rela bertempur demi hak eksklusif atas pala, karena nilainya saat itu melebihi harga emas murni. Pada 1667, melalui perjanjian Breda, Inggris akhirnya menyerahkan Pulau Run pada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan sebuah pulau berawa di pesisir Amerika Utara bernama Manhattan, yang kini dikenal sebagai jantung kota New York. Saat itu, pala dari Pulau Run dianggap jauh lebih berharga dibanding rawa-rawa Manhattan. Berbeda dari kisah cengkeh yang melibatkan ekstirpasi paksa, kisah pala diwarnai pertumpahan darah panjang demi mempertahankan satu-satunya sumber rempah ini. Dan hingga kini, masyarakat Kepulauan Banda masih menjaga ingatan kolektif tentang masa kelam itu, sembari tetap merawat pohon pala warisan leluhur mereka. Pala kini diolah menjadi berbagai produk, mulai dari bumbu masak, manisan, pala khas Banda, hingga minyak astiri untuk industri farmasi dan kosmetik global. Setiap tahun,
festival pala, dan kegiatan muhibah budaya jalur rempah membawa generasi muda kembali berlayar mengenang jejak rempah yang membentuk dunia. Indonesia kini menjadi pemasok utama pala dunia dengan produksi yang terus bertumbuh melanjutkan warisan dari pulau-pulau kecil yang dulu diperebutkan. Dari sebuah pulau seluas 600 hektar, lahir kisah pertukaran yang mengubah nasib dua benua. Satu untuk rempah, satunya lagi untuk kota metropolitan. Pala mengajari kita bahwa nilai sebuah tempat tak selalu diukur dari luasnya. Kita bergeser ke lembah-lembah Sumatera Barat dan Jambi. Tumbuh pohon penghasil kulit kayu beraroma hangat manis yang kita kenal sebagai kayu manis. Sejak ribuan tahun lalu, rempah aromatik dari Asia Tenggara ini sudah dikenal pedagang Mesir kuno dibawa lewat jalur dagang panjang menuju tanduk Afrika. Kayu manis dipercaya menjadi bagian dari komoditas mitos tanah pun. Mitra dagang Mesir kuno yang mengekspor wewangian, gading, dan kayu aromatik. Sedangkan di Eropa, kayu manis lama dipakai sebagai campuran parfum dan obat, sekaligus simbol status sosial bagi kalangan bangsawan yang mampu membelinya. Berbeda dari kemenyan dan gaharu yang berupa getah pohon, kayu manis ini diambil langsung dari kulit batangnya. Sebuah teknik panen yang berbeda sepenuhnya. Petani di Kerinci dan pegunungan Sumatera Barat mewarisi cara memanen kulit kayu manis ini secara hati-hati agar pohon tetap bisa tumbuh dan dipanen kembali. Pada masa kolonial, nilai ekspor kayu manis Indonesia bahkan pernah berada di urutan kedua setelah lada, menjadikannya komoditas andalan dari Sumatera. Dan hari ini, Indonesia menjelma menjadi produsen kayu manis terbesar dunia, menyumbang lebih dari 40% pasokan global ke berbagai negara. Setiap batang kayu manis yang kita masukkan ke dalam kopi atau kue sebenarnya membawa jejak ribuan tahun perjalanan dari lembah Sumatera menuju dapur dunia. Namun, tantangan tetap ada, mulai dari harga yang fluktuatif hingga minat generasi muda yang perlahan beralih ke profesi lain di luar pertanian rempah. Sebagian komunitas di Kerinci ini mulai mengembangkan agrowisata kayu manis, mengajak pengunjung melihat langsung proses panen dan pengeringannya. Dari kulit kayu sederhana, lahirlah salah satu aroma paling akrab di dunia. Sebuah pengingat bahwa kehangatan sering datang dari hal yang sederhana. Di hutan-hutan dataran tinggi tanah Batak, Sumatera Utara, tumbuh pohon penghasil getah harum yang oleh masyarakat lokal disebut haminjon atau kemenyan. Getahnya berwarna coklat kekuningan, mengeras seperti kristal kecil, dipanen dengan cara menyadap kulit pohon secara perlahan agar tidak melukainya. Ada 3 jenis kemenyan endemik di dataran tinggi Toba, yakni kemenyan Toba, kemenyan bulu, dan kemenyan durame, masing-masing dengan kualitas yang berbeda. Sejak lebih dari 1000 tahun lalu, getah ini sudah diperdagangkan di Pelabuhan Barus, pesisir barat Sumatera Utara, bandar niaga yang amat penting di dunia kuno. Seorang astronom Yunani bernama Claudius Ptolemeus diperkirakan getah ini bahkan sampai ke tangan para Firaun di Mesir kuno. Berbeda dari frankincense Arab yang berasal dari pohon Boswellia, kemenyan Sumatera dari genus Styrax diperdagangkan dunia dengan nama benzoin. Pedagang Arab menjadi pembeli utama kemenyan baru sejak abad 7 Masehi, lalu membawanya melintasi Samudra Hindia menuju Timur Tengah dan Eropa.
Bagi masyarakat Batak, kemenyan bukan sekedar komoditas dagang, melainkan warisan leluhur dipanen dengan penuh perasaan agar pohonnya tetap lestari. Satu siklus pengolahan kemenyan berlangsung selama 1 tahun penuh, dimulai dari membersihkan hutan kemenyan pada bulan April hingga Juni setiap tahunnya. Dalam satu periode panen, seorang petani biasanya mengelola sekitar 150 pohon kemenyan. Hingga kini, harga 1 liter minyak benzoin bisa mencapai lebih dari 5 juta rupiah, menjadikan kemenyan tetap berkomoditas ekonomi penting bagi masyarakat adat Tapanuli. Namun sayangnya, kelestarian pohon kemenyan kini menghadapi ancaman karena luas hutan alami tempat ia tumbuh terus menyusut akibat berbagai tekanan lingkungan. Masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta terus menjaga hutan kemenyan secara turun-temurun, sebuah tradisi panjang yang menghidupi sekaligus melestarikan alam. Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara yang berdiri di Barus hari ini menjadi pengingat betapa kota kecil ini dulu pernah menjadi pusat dunia. Di hutan-hutan Sumatera Selatan dan Kalimantan tumbuh pohon Aquilaria yang ketika terluka menghasilkan kayu aromatik paling mahal di dunia, gaharu namanya. Warnanya gelap kehitaman, berurat seperti marmer alami dengan aroma kompleks yang dijuluki berlian dalam hutan karena kelangkaan dan harganya. Berbeda dari kemenyan yang keluar alami menjadi getah, gaharu justru baru terbentuk setelah pohon Aquilaria terinfeksi jamur tertentu sebagai mekanisme pertahanan diri. Sejarah mencatat menyebut Sriwijaya mengekspor gaharu bersama kapur barus, cendana, gading, dan timah, menjadikan Sumatera Selatan pusat dagang aromatik dunia kuno. Pedagang dari Champa, Siam, dan Gujarat turut memperebutkan kayu wangi ini, datang berlayar membawa kain dan emas untuk ditukar dengan gaharu Nusantara. Berbeda dari pala dan cengkeh yang diperebutkan lewat kolonialisme Eropa, gaharu lebih dahulu menjadi incaran jalur dagang Arab dan Asia sejak masa kerajaan kuno. Gaharu kemudian menyebar nilainya ke Timur Tengah dan Asia Timur. Digunakan sebagai bahan utama oud, parfum mewah yang sangat digemari kalangan elit. Harga gaharu kualitas premium hari ini bisa mencapai lebih dari 20.000 hingga 100.000 dolar per kilogramnya, menjadikannya tetap salah satu kayu termahal di bumi. Proses menemukan resin di dalam batang membutuhkan keahlian khusus karena tidak semua pohon Aquilaria yang terinfeksi menghasilkan aroma yang berkualitas sama tingginya. Pasar utama gaharu Indonesia hari ini adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan. Namun sayangnya populasi pohon gaharu alami ini semakin menyusut akibat penebangan liar. Kita harus mendorong pemerintah untuk mendorong budidaya berkelanjutan di berbagai daerah. Dari hutan yang sunyi, gaharu membuktikan bahwa kekayaan sejati kadang lahir justru dari luka dan dari kesabaran menuju waktu yang tepat. 6 rempah, 6 jejak, 1 kisah besar tentang bagaimana kepulauan kita pernah menjadi pusat gravitasi perdagangan dunia. Dari Aceh hingga Banda, dari tanah Batak hingga Ternate, leluhur kita menjaga tanah ini hingga aromanya menyeberangi benua dan mengubah jalannya sejarah dunia. Ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Mbah Nun dan Profesor Jiang di awal tadi yang saya sebutkan.
Hari ini sebagian jejak itu nyaris pudar, namun di tangan petani-petani yang masih setia merawat ladang dan hutan, kejayaan itu pelan-pelan tumbuh kembali. Sebab pulang kampung bukan hanya soal kembali ke tanah kelahiran, tapi juga kembali mengenal apa yang membuat tanah ini begitu berharga bagi dunia.